Hey guys, di video kali ini gue pengen ngomongin tentang miskonsepsi skincare khususnya untuk kalian yang kulitnya kayak gue, yaitu berminyak atau jerawatan. Kalau misalnya kalian masih mempunyai pikiran-pikiran yang sama dengan hal-hal yang gue bakal ngomongin di video ini, walaupun kalian ngerasa udah make produk-produk yang buat kulit jerawatan dan berminyak kok, tapi kenapa gue masih jerawatan dan berminyak? Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu apakah hal-hal yang kalian lakuin itu masih salah atau udah benar sebenarnya, kita langsung aja ke poin yang pertama. Cara menghilangkan jerawat itu dengan diserang. Nah, ini tuh salah guys. Just like anything, violence is just not the answer. Bahkan untuk skincare pun, violence itu bukan jawabannya. Let me know if you do this too. Jadi, gue bangun-bangun, gue ngeliat jerawat, gue langsung panik. Gue langsung malam-malamnya gue exfoliate, gue pakein salicylic acid, gue langsung cuci muka, langsung ini, langsung itu, langsung ini, langsung itu. Dan akhirnya kulit gue malah jadi panik dan freak out lebih parah, dia malah makin merah, apa jerawatnya malah makin besar atau nambah. Dan itu karena sebenarnya yang kita harus lakuin adalah jerawat itu kan sebenarnya suatu bentuk inflamasi. Nah, inflamasi ini tuh harus kita tenangin, bukannya diserang. Ibaratnya gini deh, lo punya teman lo lagi marah nih. Nah, apa yang lo bakalan lakuin? Lo marah-marahin dia balik, lo malah kayak poke them around, atau lo tembak-tembakin teman-teman lo, atau kedua, lo berusaha untuk menenangkan teman lo. Pasti yang kedua nggak sih? Kayak jerawat atau kulit kita itu sebenarnya sama. Jadi kalau misalnya kita ngeliat jerawat, kita harus menenangkan jerawat itu. Dan produk-produk yang kalian bisa pakai untuk ini adalah aloe vera atau centella asiatica atau oats. Itu tuh bahan-bahan yang bisa menenangkan kulit kita. Nah, aloe vera kan gampang banget nih sih untuk dapetin. Kayak mungkin lo keluar dari rumah lo bisa nemuin aloe vera kayak punya bokap lo atau punya nyokap lo. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat jerawat di muka kalian, sebelum lo ngerasa lo harus ajak dia perang, please coba dulu untuk ditenangin. Miskonsepsi yang kedua adalah kulit berminyak itu harus dikeringin. Ini juga salah. Gue ngerti sih kalau misalnya kalian mukanya berminyak banget, emang rasanya nggak enak, terus kelihatannya juga kadang jelek. Yeah, it's not the most flattering look, is it? Jadi kadang kita pengen ngebuang minyak kita, dan akhirnya kita jadi pakai produk-produk yang melanjangin kulit kita dari minyak, dan itu sebenarnya nggak baik, karena kita masih tetap membutuhkan minyak di dalam kulit kita. Walaupun mungkin kalau untuk kita yang mempunyai kulit berminyak itu, kita tuh sebumnya kebanyakan. Kadang-kadang gue ngeliat orang-orang yang kayak ke dokter atau apa, mukanya tuh malah jadi super duper kering dan mereka merasa itu emang harus terjadi. Sedangkan kalau menurut gue sih enggak ya. Ada cara-cara lain untuk mengurangi minyak dan jerawat di muka lo tanpa membuat muka lo super duper kering. Kita selalu membutuhkan balance. Minyak itu tidak baik untuk kita yang mempunyai kulit berjerawat atau berminyak. Emang mungkin agak-agak nggak make sense, kayak kita kulitnya udah berminyak, terus lo nyuruh gue pakai minyak lagi, kayak what? How does that make any sense? Well, actually, minyak di dalam kulit kita itu ada dua tipe. Yang satu oleic acid, yang satu lagi linoleic acid. Untuk kita yang punya kulit berminyak itu sebenarnya kebanyakan oleic acid dan kita kekurangan linoleic acid. Nah, tapi bedanya apa sih? Oleic acid ini tuh tipe minyak yang lebih kental, sedangkan yang linoleic acid ini tuh lebih cair. Kita emang membutuhkan dua-duanya, tapi yang membuat kita kulitnya berminyak dan katanya juga yang membuat kita berjerawat itu karena sebenarnya kita kekurangan si linoleic acid ini. Makanya minyak yang kita punya itu terlalu kental kan, dan dia tuh malah jadi nyumbat pori-pori dan memunculkan jerawat. Nah, makanya kenapa minyak itu penting untuk kita juga yang mempunyai kulit berjerawat dan berminyak, ya karena kita kekurangan si linoleic acid ini. Dengan memakai minyak yang di-apply secara topikal, kita jadi menambahkan kadar linoleic acid ini. Minyak ini kan ada banyak kan, ada bener-bener puluhan minyak-minyak. Tapi minyak-minyak yang baik untuk kulit kita yang berminyak ini adalah rosehip oil, jojoba oil, evening primrose oil, hemp seed oil. Ada banyak deh, gue bakalan list
minyak-minyaknya ada di sini. Dan kalau misalnya kita rajin pakai minyak itu, kadar minyak kita bakalan jadi lebih balance, dan itu bakalan sebenarnya kulit kita bakalan jadi nggak berminyak. Karena kalau misalnya kita melakukan hal yang pertama tadi, kalau misalnya kita keringin muka kita dan kita strip down all of the oils, dan dia langsung kayak, woi, kita butuh minyak, kita kekurangan minyak, terus dia kayak langsung panik, dan dia malah overproduce minyak di dalam kulit kita. Makanya kalau misalnya kita keringin kulit kita, ironically, sebenarnya kulit kita malah jadi makin berminyak. Makanya kalau misalnya kita pakai face oils di malam hari, kita bakalan bisa ngebalance kulit kita. Terus, miskonsepsi yang selanjutnya adalah sunscreen itu nggak perlu-perlu banget kok. Oh no, my friends. You're completely wrong. Sunscreen itu sangat-sangat super duper perlu, apalagi untuk kita yang jerawatan. Karena sunscreen itu yang nge-protect kulit kita dari sinar matahari yang sangat-sangat harmful untuk kulit kita. Kalau misalnya kalian abis dari facial atau abis picking your pimples, terus lo besoknya nggak pakai sunscreen, udah coy, kayak gue yakin banget pasti nanti jerawat lo bakalan membekas, abis itu lo nangis. Jadi don't ever skip sunscreen, karena itu sangat-sangat perlu. Ya, not only protecting your skin, tapi juga untuk ngilangin bekas-bekas jerawat. Zaman sekarang udah banyak kok sunscreen yang udah enak dipakai di kulit. Kayak favorit gue itu sebenarnya Body Shop, Skin Defense, tapi kayaknya sekarang udah nggak ada deh. Atau gue suka juga Supergoop, dan lo bisa dapetin itu di Sephora. Apalagi ya, orang-orang pada suka sama ini. Kayaknya orang-orang pada suka sama ini si Biore UV Aqua Rich, tapi jujur gue nggak terlalu suka sama ini. Kayak theoretically sunscreen ini bagus banget, tapi gue nggak suka karena baunya strong banget, dan karena kayaknya parfumnya dan alkoholnya super duper strong. Jadi gue nggak terlalu suka pakai ini. Jadi udah nggak ada lagi alasan untuk kalian nge-skip sunscreen. Nah, sekitar sebulanan yang lalu gue tuh abis breakout parah, dan kayaknya skincare yang gue pakai, yaitu produk-produk baru yang gue baru beli, itu sangat membantu dengan mengempesin jerawat gue. Kayak gue nggak tahu ini kelihatan apa enggak, tapi gue ada beberapa tricks untuk kalian yang masih juga jerawatan dan berminyak. Jadi stay tuned, subscribe to my channel. Dalam beberapa minggu lagi gue bakalan ngerilis video tentang gimana caranya gue ngempesin jerawat-jerawat gue dalam 1 bulan. So I'll see you in my next beauty video. Bye.